Kita lanjut ke pembahasan soal yang nomor 3. Sebuah bola bermassa 500 gram. Nah, massa dilambangkan dengan M. Karena satuannya masih gram, berarti kita ubah ke kilogram. Caranya adalah dengan dibagi 1000, sehingga diperoleh 0,5 kilogram. Bola tersebut dilemparkan vertikal ke atas. Kemudian selama bola bergerak, sebuah gaya tetap 1 Newton dengan arah vertikal ke atas bekerja pada bola. Nah, gaya itu dia dilambangkan dengan F. Kita lanjut ya. Ketika mencapai posisi tertinggi, energi kinetik bola telah berkurang sebesar 16 Joule dari nilainya sewaktu dilemparkan. Nah, berarti 16 Joule ini tuh adalah delta EK. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, di posisi tertinggi energi potensial bola adalah, berarti yang 10 ini G-nya ya. Yang ditanyakan adalah EPB, jadi energi potensial di titik tertinggi. Nah, jadi gini, yang pertama kita buat gambarnya dulu. Nah, jadi bolanya ini di titik A atau di titik dasar, atau titik awalnya pada saat bolanya masih berada pada keadaan diam. Kemudian di soal disebutin kalau dia itu bergerak ke atas. Nah, dia bergerak ke atas ya, sehingga dia akan berada di titik B. Di soal disebutkan bahwasanya bola ini ya, pada bola bekerja gaya ke atas sebesar F. Dan ingat, pada setiap benda itu dia ada gaya berat. Gaya berat yang arahnya ke bawah, sehingga kita juga harus uraikan gaya berat yang arahnya ke bawah. Di titik B, benda itu dia berada pada ketinggian maksimum atau Hmax. Nah, perlu diketahui ya adik-adik bahwasanya ketika suatu benda dilemparkan vertikal ke atas ya, maka dia akan mencapai ketinggian maksimum. Nah, pada saat dia mencapai ketinggian maksimum, maka benda tersebut akan diam. Nah, karena bendanya diam, maka kecepatannya sama dengan 0. Atau dengan kata lain, VB sama dengan 0. Nah, karena VB-nya sama dengan 0, maka EKB-nya juga sama dengan 0. Karena EKB-nya sama dengan 0, maka delta EK itu akan sama dengan EKA, yaitu sebesar 16 Joule. Untuk menghitung nilai dari EPB atau energi potensial pada titik maksimum, kita menggunakan persamaan M dikali G dikali Hmax atau ketinggian maksimum. Nah, karena kita nggak tahu nih berapa nilai dari ketinggian maksimumnya, kita harus hitung dulu. Nah, di sini kita menggunakan persamaan VB kuadrat sama dengan VA kuadrat ditambah dengan 2AS. Karena kita nggak tahu berapa nilai VA dan nilai A-nya, berarti harus kita hitung dulu. Yang pertama kita akan menghitung berapa nilai A-nya. Menghitung nilai A, kita gunakan persamaan hukum 2 Newton, yaitu sigma F sama dengan M dikali A. Nah, sigma F-nya ini kita peroleh dari penguraian gaya-gaya yang bekerja pada benda. Untuk gaya yang searah dengan gerak benda, maka dia akan bernilai positif. Sebaliknya, kalau seandainya dia berlawanan dengan gerak benda, maka dia akan bernilai negatif. Nah, di soal disebutkan bahwasanya benda ini dia bergeraknya ke atas. Ya, arah gerak bendanya adalah ke atas. Dengan kata lain, F-nya akan bernilai positif, W-nya akan bernilai negatif. Nah, sehingga kita peroleh F dikurang W sama dengan M dikali A. Selanjutnya kita tinggal masukin aja nilainya, masukin F-nya 1 Newton, W-nya adalah 5 Newton. Nah, W ini kita peroleh dari M dikali G. M-nya adalah 0,5, G-nya 10, berarti 0,5 dikali 10 adalah 5. Oke, paham ya? Selanjutnya tinggal kita masukin nilai M-nya 0,5, kemudian dikalikan dengan A. Ini tinggal kita hitung aja ya, berarti minus 4 sama dengan 0,5A, atau boleh juga setengah A. Kemudian 2 ini tinggal kita kali ke minus 4 maksudnya, sehingga diperoleh A-nya adalah minus 8 meter per sekon kuadrat. Setelah kita memperoleh nilai A-nya, tinggal kita hitung nilai VA dengan menggunakan persamaan EKA sama dengan setengah dikali M dikali VA kuadrat. Kita masukin EKA-nya 16,
Kemudian masukin masanya 0,5, di sini saya ganti menjadi setengah, kemudian dikali dengan VA kuadrat. Nah, setengah dikali setengah itu adalah 1/4. Kemudian 4 yang di ruas sebelah kanan saya kalikan dengan 16, sehingga diperoleh 64 sama dengan VA kuadrat. Atau dengan kata lain, VA-nya adalah akar dari 64. Nah, akar dari 64 itu adalah 8, sehingga diperoleh VA-nya sebesar 8 meter per sekon. Nah, setelah kita peroleh nih nilai dari A dan VA-nya, tinggal kita masukin ke sini. Jadinya 0 kuadrat ya, VB-nya kan 0 ya dari sini. 0 kuadrat sama dengan VA kuadratnya itu 64. Kemudian ditambah 2 dikali A negatif 8 dikali S-nya kita ganti dengan H maksimum. Nah, kemudian tinggal dihitung aja nih. Berarti dapatnya kan yang sebelah sini negatif 16 H max, ya enggak? Itu kita pindahin ke ruas sebelah kiri, jadinya positif 16 H max sama dengan 64. Atau H max-nya adalah 4 meter. Terakhir tinggal kita hitung aja berapa nilai energi potensialnya. Nah, di sini kita gunain persamaan ini ya. Tinggal masukin nilai M-nya 0,5, G-nya 10, H max-nya adalah 4. Sehingga diperoleh nilai sebesar 20 Joule. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 4. Sebuah kendaraan bergerak ke kanan selama 2 jam, kemudian ke kiri selama 1 jam. Jika kelajuan kendaraan itu tetap, yaitu sebesar 80 km per jam, perpindahannya adalah, untuk menyelesaikan soal ini, alangkah lebih baiknya kita gambar, supaya lebih mudah dipahami. Nah, yang pertama itu ada kendaraan, dia bergerak ke kanan, dan bergeraknya itu dia selama 2 jam. Nah, untuk tahu berapa perpindahan yang dialami pada saat mobil ya atau kendaraan ini bergerak ke kanan, kita gunakan persamaan GLB. GLB itu kan dia persamaan V sama dengan S per T, ya enggak? Kalau kita menghitung perpindahan atau S, persamaannya menjadi V dikali T. Nah, untuk mobil yang bergerak ke kanan itu saya anggap sebagai perpindahan yang pertama. Sehingga S1-nya adalah V1, ya V maksudnya dikali dengan T1. Nah, V-nya ini kita gunakan 80 km per jam, kemudian T1-nya adalah 2 jam, sehingga diperoleh S1-nya adalah 160 km. Kemudian tinggal kita gambarin aja untuk mobil yang bergerak ke kiri. Nah, ini ya berarti ya, dengan cara yang sama kita hitung S2-nya dan diperoleh 80 km. Nah, kenapa di sini kita gunakan 80 km per jam untuk S2-nya? Karena disebutkan di soalnya bahwasanya kelajuan kendaraan itu tetap. Jadi, kita gunakanlah selalu nilai 80 km per jam. Setelah kita peroleh nilai perpindahan dari titik A ke titik B, kemudian dari titik B ke titik C, kita tinggal menghitung berapa perpindahannya. Nah, konsep dari perpindahan itu adalah perubahan posisi. Kalau perubahan posisi berarti adik-adik hanya berfokus pada titik awal dan titik akhir. Titik awalnya adalah di titik A dan titik akhirnya adalah di titik C. Sehingga perpindahannya itu adalah yang ini ya. Coba kita gambarin. Nah, yang ini perpindahannya dari titik sini ke sini. Ini perpindahannya. Nah, berarti kalau di sini 80, yang sepanjang ini 160, berarti perpindahannya adalah ya 160 dikurang dengan 80. Artinya perpindahannya sebesar 80 km. Arahnya adalah ke kanan. Jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ke pembahasan soal yang nomor 5. Sebuah benda bermassa 250 gram meluncur di bidang datar licin dengan kecepatan V. Kemudian benda ditahan oleh gaya tetap sebesar 0,5 Newton selama 3 sekon, sehingga benda berhenti. Nilai V adalah, nah jadi ini juga masih termasuk ke dalam soal gerak lurus ya. Nah, kalau untuk soal yang seperti ini, alangkah lebih baiknya kita buat menjadi gambar. Nah, ceritanya ini ada sebuah benda, dia berada di atas bidang datar yang licin. Kalau dia licin berarti kita nggak perlu menuliskan gaya geseknya. Di soal disebutkan kalau benda ini dia bergerak.
Nah, kita tentuin aja sendiri arahnya itu ke kanan dengan kecepatan sebesar V1. Kemudian benda ini ditahan oleh gaya sebesar F. Nah, karena ditahan berarti gayanya ini berlawanan dengan gerak benda. Kita buat gambarnya untuk F itu panahnya ke kiri ya. Nah, setelah ditahan oleh gaya sebesar F, maka benda ini akan berhenti. Berhenti di titik 2 atau kita buat V2-nya sama dengan 0. Untuk menghitung berapa nilai V1-nya, di sini kita gunakan persamaan GLBB, ya, yaitu V2 sama dengan V1 ditambah dengan AT. Nah, karena kita nggak tahu nih berapa nilai A-nya, kita harus hitung dulu. Untuk menghitung nilai A-nya, kita gunakan persamaan hukum 2 Newton, yaitu F sama dengan M dikali A. F-nya tinggal masukin negatif 0,5. Kenapa F-nya negatif? Karena F ini dia berlawanan dengan gerak benda. Gerak bendanya ke kanan, sementara F-nya ke kiri, sehingga dia bernilai negatif. Kemudian tinggal masukin nilai M-nya 0,25, kemudian tinggal dikali A. A-nya berarti negatif 0,5 dibagi 0,25, yaitu sebesar negatif 2. Lalu tinggal masukin aja ya ke sini. Jadinya berarti 0 sama dengan V1 ditambah negatif 2 dikali 3. Dengan kata lain, V1-nya adalah positif 6 meter per sekon. Jawabannya berarti yang D. Kita lanjut ke pembahasan soal yang nomor 6. Grafik posisi terhadap waktu untuk setiap benda yang bergerak dengan kecepatan tetap berupa kurva A linear, B kuadratis, C konstan, D tidak tentu. Nah, jadi grafik untuk perpindahan terhadap waktu untuk grafik kecepatan itu dia berupa grafik linear ya, berarti jawabannya adalah yang A. Oke, sekian video pada kali ini, semoga adik-adik semuanya paham, terus semangat, semoga sukses di KSN-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.